Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Sehat ya? Kembali lagi di Mang Toha TV. Semoga konten-konten di Mang Toha TV semakin bermanfaat. Oke, hai sobat, kali ini kita akan membahas mengenai generasi Windows dari zaman dulu sampai zaman now. Mari kita ulik pertama kali untuk Windows yang pertama kali diluncurkan. Oke, check it out. Windows yang pertama kali diluncurkan oleh pihak Windows yaitu adalah Windows 1, Windows 1 ya. Itu muncul pada tahun 1985. Sistem operasi Windows generasi pertama lahir pada tahun 1985 ini yang diprakarsai oleh Bill Gates, yang tak lain adalah founder Microsoft juga. Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut dengan GUI, Graphic User Interface. Adapun terkait fiturnya, Windows ini hanya memperluas kemampuan MS-DOS aja antar muka grafisnya. Masa harganya ya sekitar 50.000 US dollar. Oke, lanjut Windows selanjutnya, yaitu adalah Windows versi 2. Tadi udah versi 1, sekarang versi 2 nya. Ini selisih cuma sedikit ya tahunnya ya. Ini tahun 1987. Jadi selisih 3 tahun ya teman-teman. 2 tahun ya. Windows generasi kedua ini lahir setelah Microsoft berhasil meluncurkan sistem operasi perdananya. Pada versi ini popularitas Windows sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Salah satu pemicunya antara lain adalah adanya penambahan aplikasi Microsoft Excel dan Word. Nah, ini pertama kali tahun 87 ya muncul Excel dan Word. Oke, langsung ke selanjutnya, Windows 3. Nah, ini munculnya ini pada tahun 1990. Teman-teman ingat gak game di komputer teman-teman, solitaire kartu itu? Nah, game tersebut merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan pertama kali di OS Windows 3 sekitar 30 tahun silam. Lama juga ya teman-teman. Selain itu, Windows 3 juga menjadi seri pertama yang berhasil berkompetisi langsung dengan penjualan Commodore Amiga ataupun merek sebelah OS Macintosh milik Apple. Untuk versi ini Microsoft juga membekali Windows dengan dukungan 256 warna. Jadi nggak yang 8 bit 32 bit ya. Ini udah 256 warna. Oke, yang keempat ada Windows 3.1. Ini diluncurkan pada tahun 1992. Sistem operasi Windows 3.1 adalah versi pertama yang didistribusikan menggunakan perangkat CD-ROM, pakai CD ya teman-teman. Pengenalan sistem operasi ini dibumbui dengan adanya penambahan game. Ada game Minesweeper yang memerlukan RAM 1 MB. Kecil banget ya zaman dulu, tapi udah gede loh bro. Kehadiran font TrueType, nah TTF apa itu zaman sekarang ya, dan beberapa gimmick lainnya. Wow, keren juga ya. Nah, oke, kita lanjut ke Windows kelima yang diluncurkan. Bahasanya ini Windows 95 karena lahirnya munculnya pada tahun 1995 loh teman-teman. Meski sudah menginjak usia 10 tahun, Microsoft masih mengandalkan Microsoft Windows sebagai penopang Windows 95. Versi ini terdapat beberapa ubahan ikonik yang bakal terus dipakai sampai sekarang. Beberapa di antaranya adalah penggunaan tombol start. Jadi ada tombol start di pojok kiri bawah itu, dan sistemnya mengusung dengan konsep 32 bit untuk melakukan multitasking, buka tab-tab, hingga penambahan Internet Explorer. Jadi udah ada Internet Explorer awal mulai itu tahun 95 bro. Kamu baru lahir ya? Atau kamu malah masih dalam kandungan? Oke, selanjutnya yang nomor ke-6 yaitu adalah Windows 98
sama kayak tadi 95 98, berarti launchingnya juga tahun 1998. Akhir tahun 90 ini bisa dibilang menjadi era perkembangan teknologi terbesar sampai sekarang loh teman-teman. Di masa ini sebagian komputer mulai terhubung dengan jaringan internet. Ya udah Internet of Things lah model-modelnya, sehingga Microsoft mulai memasukkan aplikasi seperti Outlook Express, Internet Explorer, Microsoft Chat, Windows Address Book, hingga NetShow Player, dan banyak lagi aplikasi yang disematkan seperti Windows Media Player juga. Di versi ini pengguna juga sudah mulai familiar dengan teknologi USB, termasuk USB Mesh dan USB Hubs. Oke, lanjut ke nomor 7, ada Windows Millennium Edition tahun 2000. Generasi milenial kan 2000-an ya. makanya namanya Millennium Edition. Untuk Windows Millennium Edition ini dianggap kurang bagus ya. Faktanya ya, bagi sebagian orang, Microsoft juga tercatat memperkenalkan versi Windows 2000 yang kemudian menjadi cikal bakal Windows XP. Jadi ini produk gagalnya terus muncul XP gitulah tahun berikutnya. Oke, lanjut. Yang ke-8 ada Windows XP tahun 2001 loh teman-teman. Bayangin aja Windows XP. Jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya, Windows XP bisa dibilang merupakan versi paling sukses yang menarik pelanggan loh teman-teman. Tercatat mampu bertahan selama dari 10 tahun dari tanggal peluncurannya. Lama juga ya. Sebelumnya kita ketahui Windows XP dibangun berdasarkan OS Windows 2000 yang menyematkan antarmuka interaktif loh, lengkap dengan tombol start berwarna hijau untuk menarik perhatian pengguna. Namun sayangnya Windows XP mengalami masalah klasik yang biasa terjadi pada setiap produk teknologi, yakni masalah keamanan. Security itu penting loh kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke yang ke-9 tahun 2006. Tadi 2001 ya. 2006 Windows meluncurkan Windows Vista. Jika sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa Windows XP merupakan produk paling populer dan paling lama umurnya, maka untuk Windows Vista bisa dibilang sebagai produk gagal yang kurang mendapatkan tempat di hati konsumen. Vista hadir dengan membawa nuansa transparan. Sayangnya sistem operasi ini memiliki kinerja sangat lambat ketika dijalankan oleh komputer tipe lama. Selain itu, pengguna juga mengeluhkan adanya request dari beragam aplikasi tambahan yang dibawa oleh Windows Vista. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu mulai era yang masih kita pakai saat ini. Yang ke-10 yaitu Windows 7 tahun 2009. Diingat ya, Windows 7 itu muncul pada tahun 2009. Usai mendapat cibiran di versi sebelumnya, Microsoft berhasil menjawab dengan kehadiran Windows 7. Dilihat dari segi performa, Windows 7 jauh lebih cepat, stabil, dan interaktif loh, sehingga mampu menarik minat banyak orang untuk mulai menggunakan. Dan Windows 7 pun ada versinya banyak ya, ada Ultimate, Windows 7 Home Edition, dan banyak lagi teman-teman. Selanjutnya ada Windows 8. Ini tahun 2012, jadi 2007 sampai 2012 rentannya. Resmi meluncur pada tanggal 1 Agustus 2012. Windows 8 menandai berakhirnya era tombol start. Jadi tombol startnya udah hilang lagi. Selain itu, juga memberikan perubahan tampilan cukup signifikan ke Windows 8. Namun menurut Mimin, dengan penggunaan penghilangan tombol Windows itu sangat berpengaruh mengenai user interface orang yang menggunakannya sejak dulu. Makanya Windows 8 ini dikatakan perlu direvisi dengan hadirnya Windows 8.1. Ya, setelah booming Windows 8, inilah munculnya 8.1 tahun 2013. Pada versi ini perusahaan kembali membawa tombol startnya karena tadi permasalahan user interface dan UX desainnya bro. Oke, tahun 2015 muncul yang kita pakai hari ini hingga saat ini ya, masih oke lah ya, yaitu adalah Windows 10, Windows 10. Salah satu perubahan besar yang dibawa oleh Windows 10 adalah perbaikan pada fitur touchscreen friendly.
Kalau sekarang ada laptop two in one, itu bisa untuk touchscreen, sehingga para pengguna gadget yang mendukung untuk ini bisa lebih enjoy menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu terdapat juga update Direct 12, tampilan tombol start yang lebih seimbang, serta jumlah pemrograman yang mampu menarik minat banyak pengguna beralih ke Windows 8 menuju yang terbaru. Ya, begitulah pembahasan dari kita secara perkembangan Windows dari awal sampai sekarang. Jika kalian merasa bermanfaat, silakan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kembali lagi bersama Demang Toho TV di hari berikutnya. Bye.